Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mau bersyukur kepada Dia. Kita mau berserah kepada Dia, karena Dialah yang menjadikan kekuatan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami rindu setiap waktu hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, amin, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Oh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oh, haleluya. Terpujilah Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah kepadamu kembali. Kami hendak menaikkan pujian syukur kami buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari Engkau Tuhan melawat setiap pribadi kami yang boleh Tuhan mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menjamah setiap hati kami. Biarlah lewat ibadah ini Tuhan kami semua boleh diberkati, kami boleh menerima kekuatan, kami boleh dibaharui kembali Tuhan di dalam Tuhan urapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan memakai, mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu
yang Tuhan sudah percayakan untuk ambil bagian dalam sepanjang ibadah pujian. Tuhan yang akan terus memakai menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang Tuhan mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore. Mari sore hari ini kita akan memuji dan membesarkan Tuhan. Segenap jiwa dan hidup kita telah kita serahkan hanya untuk Tuhan. Puji Tuhan, mari kita menyanyi bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah haleluya, genap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan, Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh tak terbanding kuasa-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan bagi kami. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja panasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, Yesus, ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, Ku layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya, puji Tuhan. Yesus, hanya Kaulah yang kami sembah. Amin. Oh, yang sama katakan, hanya Kaulah yang layak. Hanya Kau yang layak. Lagi katakan, hanya Kaulah yang layak ditinggikan. Hanya Kaulah layak ditinggikan. Yesus, katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah mulia. Haleluya, Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, puji Tuhan. Dialah kekuatan kita. Kita mau bersorak bagi Dia dan kita mau berserah hanya kepada Dia. Dialah kekuatan kita. Haleluya. Amin. Kami mau percaya kepada-Mu Tuhan. Ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku.
hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan tetap. Ya, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung pun meranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami mau bersorak bagi Engkau, kami mau memuji nama-Mu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan, menara yang Kau tak perlu. Kami mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Katakan hatiku, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Kami mau bersyukur Tuhan. Amin. Amin. Oh, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Oh, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saat sore hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kita mau katakan bahwa Bapa, ku datang dan berserah. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan, diisi oleh kebenaran firman-Mu. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Hanya daripada Engkau-lah Tuhan, sumber kekuatan kami Tuhan. Kami berserah kepada-Mu. Aku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bernama dalam kemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku.
kami. Katakan kau kuatkan, kau kuatkan, aku bertahan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami, Allah Immanuel. Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji syukur Allah Bapa kami yang dalam surga, buat pujian yang telah kami naikkan bagi nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh bersuka cita dan Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah setiap keluarga yang ada. Biarlah ya Tuhan, hanya nama-Mu saja yang kami permuliakan. Sebentar kembali kami akan menerima berkat firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kuasa-Mu boleh bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman Tuhan ini menguatkan setiap umat-Mu yang ada, yang mendengarkan, menerima berkat firman Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau saja. Syukur terima kasih ya Tuhan, kami serahkan tangan-Mu pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari Jumat ada doa rantai dan puasa pukul 6 pagi hingga 5 sore di Gereja Bless Emmanuel Family. Hai Sobat Muda, hari Sabtu ada ibadah youth pukul 5 sore di Zoom Meeting. Hari Minggu ada ibadah raya 1 di Gereja Bless Emmanuel Family. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Emmanuel Families pukul setengah 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dan tunas mengajar diadakan di Zoom Meeting. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Emmanuel Families pukul 10 pagi. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh sidang jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, antara lain Ibu Mardiati tanggal 7 Maret, Ibu Ita Fatmawati tanggal 10 Maret, Saudari Yohana Ida Arlena tanggal 12 Maret, Saudara Gracio Sayega Isa tanggal 12 Maret, Bapak Luki Pandelaki tanggal 13 Maret, Ibu Rina tanggal 13 Maret. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada kelima kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan dan kesuksesan serta panjang umur. Sebuah ayat mas yang ingin hadiahkan untuk kalian yang berulang tahun. Saya mengutip dari kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-13. Demikianlah kata firman Allah, ingatlah selalu akan ajaran yang sudah kau terima daripadaku. Jagalah itu baik-baik, sebab dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini kembali kita boleh bersekutu di dalam nama Tuhan. Meskipun ibadah ini berlangsung secara online, tapi saya yakin dan percaya dengan hati yang merindukan Tuhan,
Tuhan hadir dimanapun Bapak Ibu Saudara saat sore hari ini berada, dan Dia akan melawat setiap kehidupan kita saat sore hari ini. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini saya rindu untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu jangan menyerah. Bapak Ibu Saudara, adakah yang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ingin menyerah dengan keadaan yang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara sekalian? Mungkin ada permasalahan, tekanan hidup yang melanda dalam setiap kehidupan kita, yang membuat kita merasa nggak kuat lagi, yang mungkin membuat kita merasa putus asa, membuat kita merasa nggak ada lagi jalan, nggak ada lagi solusi bagi permasalahan kita, dan kita mau memilih untuk menyerah. Baik menyerah terhadap situasi yang kita hadapi, menyerah terhadap kehidupan pernikahan kita mungkin, menyerah terhadap keadaan yang kita alami hari-hari ini, atau mungkin kita menyerah terhadap hidup yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan datang saat sore hari ini dalam setiap kehidupan kita, untuk kita jangan menjadi orang-orang yang menyerah. Tetapi firman Tuhan ingin memberikan satu kekuatan yang baru saat sore hari ini, untuk kita boleh tetap kuat dalam kita menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah menyerah. Amin. Oleh sebab itu Rasul Paulus juga menasihatkan kepada sidang jemaat yang ada di Korintus. Dia memberikan satu keteladanan di tengah-tengah tekanan yang ia alami, di tengah-tengah masalah yang ia hadapi. Paulus memberikan satu keteladanan, ia tidak menyerah akan hidupnya. Ia tidak menyerah akan panggilan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupannya. Sebagai Paulus, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita mau tetap terus bertahan. Kita mau tetap terus berjuang menghidupi setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita akan melihat dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Saya rindu kita akan baca sama-sama ayat pokok kita saat sore hari ini. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Kita akan baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Amin. Puji Tuhan. Dari ayat ini kita bisa melihat satu situasi yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Apa yang ia sampaikan, apa yang ia saksikan kepada sidang jemaat yang ada di Korintus. Bahwa perjalanan kehidupan Paulus juga bukan satu perjalanan yang mudah. Tetapi Paulus mengalami ada banyak hal. Di ayat yang sudah kita baca tadi, di ayat 8 sampai 9. Ada beberapa hal yang Paulus alami yang sangat berpotensi untuk membuat Paulus menyerah. Demikian juga jika hal-hal ini ada dalam kehidupan kita, maka kecenderungan kita juga mungkin akan menyerah. Tapi firman Tuhan mengingatkan untuk jangan menyerah. Ya, jangan gampang menyerah. Kita melihat di ayat yang ke-8 dan 9 ada beberapa hal yang bisa membuat Paulus dan kita kalau mengalaminya, kita juga menyerah. Ya, saya mencatat ada 4 hal. Yang pertama, adanya penindasan atau serangan. Ya, siapa sih yang senang jadi pribadi yang ditindas? Kalau kita nonton sinetron, lihat bintang sinetronnya ditindas tuh rasanya kayak ikut gregetan. Apalagi jika kita yang mengalami dalam kehidupan kita ini ditindas, ya seperti bawang putih gitu ya, ditindas terus-terusan, diserang terus gitu. Kayaknya mungkin kita gak tahan dan akhirnya kita memilih untuk menyerah. Udah aku gak sanggup lagi untuk menjalani hidup ini. Lalu kita memilih jalan pintas. Mungkin ada yang mau menyerah dengan bunuh diri. Dalam kehidupan pernikahan ketika istri atau suami terus-terusan diserang sama pasangannya. Lalu ketika kita mulai merasa gak kuat, udah deh kita selesaiin aja deh kehidupan rumah tangga pernikahan ini. Kita memilih untuk menyerah. Tetapi tidak, jangan menyerah karena penindasan atau serangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita habis akal, ketika kita bingung, ketika kita gak tahu jalan mana yang harus kita pilih, solusi apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Lalu kita mulai memilih untuk menyerah. Jangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga adanya penganiayaan, ya, penderitaan. Siapa yang bertahan dengan penganiayaan dan penderitaan? Ya, seringkali ketika polisi menangkap para terdakwa dan mereka nggak mau mengaku, maka mereka akan menganiaya tersangka ini dengan begitu rupa sampai akhirnya mereka mendapatkan pengakuan. Ada penderitaan yang harus ditanggung ya. Demikian pula dalam kehidupan kita seringkali kita harus mengalami penganiayaan, penderitaan. Tapi jangan itu membuat kita menyerah terhadap hidup yang sudah Tuhan karuniakan. Ya.
Yang keempat, dihempaskan atau dipukul. Ketika kita menghadapi satu keadaan di mana kita tidak dianggap, ketika kita mungkin harus mengalami kita itu disingkirkan dan sebagainya, membuat kita seringkali merasa bahwa hidup kita nggak lagi berarti. Lalu kita memilih untuk kita menyerah dengan hidup kita. Jangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasul Paulus memberikan satu keteladanan bahwa sekalipun ia ditindas, ia tidak terjepit. Sekalipun ia habis akal, ia nggak putus asa. Sekalipun ia dianiaya, tapi ia percaya ia tidak ditinggalkan sendirian. Dan sekalipun ia dihempaskan, namun ia tidak binasa. Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus tidak menjadi pribadi yang menyerah dengan keadaan-keadaan sulit yang ia alami. Tetapi Paulus tetap berjuang. Paulus tetap bertahan dalam panggilannya, dalam perjalanan kehidupannya. Demikian pula jika hari-hari ini kita sedang mengalami hal-hal yang seperti ini, jangan itu membuat kita menyerah. Tapi ayo kita mau tetap berjuang, kita mau tetap bertahan, kita mau tetap memaksimalkan panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, amin. Oleh sebab itu sore hari ini kita akan melihat ada beberapa hal yang bisa membuat kita tidak menyerah. Sekalipun kita harus melewati lembah-lembah yang kelam dalam kehidupan kita. Apa yang membuat kita tidak akan menyerah? Yang pertama, Rasul Paulus menyatakan bahwa yang membuat Paulus tidak menyerah sekalipun ia mengalami situasi-situasi yang sulit adalah kekuatan Allah. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan kekuatan Allah. Amin. Kita melihat dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7, Paulus menyatakan bahwa tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu hal yang membuat kita untuk kita bisa tetap bertahan dan tidak menyerah, sekalipun kita harus menghadapi lembah-lembah kekelaman dalam kehidupan kita, yaitu adanya kekuatan dari Allah. Kita perlu menyadari bahwa kekuatan kita terbatas. Ya, kekuatan kita sangat-sangat terbatas. Seringkali kita ngomong, "Duh, nggak kuat aku, nggak sanggup." Ya. Tetapi jika kita bersandar kepada kekuatan dari Allah, maka firman Tuhan menyatakan kekuatan dari Allah itu berlimpah-limpah. Sebagaimana Paulus alami kekuatan Allah yang berlimpah-limpah. Saya yakin dan percaya sore hari ini firman Tuhan juga menyatakan bahwa setiap kehidupan kita sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ada kekuatan dari Allah yang berlimpah-limpah bagi kita yang mau percaya kepadanya. Amin. Oleh sebab itu gak ada istilah gak kuat ketika kita bersandar kepada kekuatan Allah. Kalau kita bersandar pada kekuatan kita sendiri ada batasnya, ada limitnya. Tapi ketika kita bersandar kepada kekuatan Allah, maka kekuatan yang daripada Allah itu berlimpah-limpah. Dan kekuatan yang daripada Allah itu akan membuat kita sanggup untuk menghadapi segala sesuatu. Kekuatan yang daripada Allah itu akan menguatkan kita, akan membuat kita tetap bertahan, membuat kita tetap berjuang, sehingga kita gak akan jadi orang-orang yang gampang menyerah. Paulus menyatakan juga kepada saudara jemaat yang ada di Filipi dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Karena Paulus punya kekuatan yang dari Allah. Dia menyatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Hari-hari ini ketika mungkin Bapak Ibu Saudara mulai merasa lemah, mulai merasa gak sanggup, gak kuat. Mari kita cek kembali. Kekuatan dalam hidup kita ini dari siapa? Apakah kekuatan kita sendiri ataukah kita sudah bersandar kepada kekuatan Allah? Jika kita bersandar kepada kekuatan Allah, maka saya yakin dan percaya sebagaimana Paulus menyatakan, sore hari ini bersama juga kita mau menyatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Sehingga kita gak akan menyerah dalam perkara apapun yang kita hadapi. Tetapi kita akan tetap bersandar kepada kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah itu akan menolong kita. Kekuatan Allah itu dinyatakan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Lewat yang pertama dinyatakan lewat Injil atau kabar baik. Ya. Roma 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil.
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Di sini kita melihat bahwa kekuatan Allah itu dinyatakan lewat Injil atau kabar baik atau firman-Nya. Oleh sebab itu ketika Bapak Ibu mulai merasa lemah, ya, seperti tubuh ini, ketika tubuh kita mulai merasa capek, lemah, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini ya, maka Bapak Ibu seringkali memperkuat tubuh jasmani ini dengan mengkonsumsi vitamin, ya, minuman-minuman, jamu-jamu, obat-obat dan sebagainya. Demikian pula bagi tubuh rohani kita. Ketika kita mulai merasa lemah, ketika kita mulai merasa nggak kuat, ketika kita mulai merasa kekuatan kita itu terbatas, Bapak Ibu Saudara sekalian, cari Injil, cari kabar baik, cari firman Tuhan. Karena dalam Injil, dalam kabar baik, dalam firman Tuhan, itulah kekuatan Allah yang akan dinyatakan bagi kita orang-orang percaya. Jangan kita malah cari kekuatan dari yang lain-lain. Karena kekuatan yang dari dunia ini terbatas. Tetapi kekuatan yang daripada Allah itu tadi berlimpah-limpah. Dan kekuatan Allah itu dinyatakan lewat Injil, lewat kabar baik, lewat firman-Nya. Oleh sebab itu, pastikan untuk kita tidak melewatkan satu hari pun tanpa kabar baik yang daripada Tuhan. Kadang kita kalau nggak lihat media sosial, nggak lihat koran, kayak kudet gitu ya, kurang update gitu. Sebenarnya kita tuh sangat-sangat kudet kalau kita melewatkan hari tanpa baca firman Tuhan. Karena dalam firman inilah ada kekuatan Allah yang akan dilimpahkan bagi kita yang percaya. Amin. Dan yang kedua, kekuatan Allah itu dinyatakan lewat Roh Kudus. Sebab itu pastikan bahwa hidup kita ini selalu dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan bagi kita. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Di sini jelas peranan Roh Kudus menjadi satu sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mutlak anak-anak Tuhan harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu selalu memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap hari ketika kita mengawali hari yang baru, minta Roh Kudus selalu memenuhi kehidupan kita. Minta Roh Kudus selalu menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Supaya di situ Dia menyatakan kekuatannya bagi kita. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok, nanti. Ya. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Dan kita nggak akan jadi pribadi yang gampang menyerah. Oleh sebab itu firman dan Roh Kudus menjadi satu kekuatan Allah yang selalu Ia sediakan berlimpah-limpah bagi kita. Hanya sayangnya seringkali kita yang gak mau concern, seringkali kita yang gak mau peduli dengan Injil, dengan Roh Kudus. Kita lebih bersandar kepada kekuatan kita secara jasmani, kita lebih bersandar kepada kekuatan-kekuatan yang dari dunia ini yang sifatnya sangat-sangat terbatas. Tetapi jika kita mau bersandar kepada firman dan Roh Kudus, ada kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan dinyatakan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak akan gampang untuk menyerah. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang membuat kita tidak menyerah? Yaitu kepercayaan kepada Allah. Kita kembali dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Rasul Paulus menyatakan bahwa namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini kepercayaan kita kepada Tuhan. Hal inilah yang akan membuat kita itu gak gampang menyerah. Ketika kita percaya, maka hal itu gak akan membuat kita gampang menyerah. Tetapi jika kita kehilangan kepercayaan kita kepada Allah, maka hal ini akan membuat kita itu jadi pribadi-pribadi yang gampang menyerah. Saya pernah menonton salah satu acara TV ya. Ada satu pasang artis yang diundang dalam satu acara infotainment gitu ya. Lalu ditanya kepada sang istri, mengapa dia bisa bertahan
untuk menjadi istri dari seorang artis ini. Padahal artis ini sangat terkenal ya, banyak gosip yang melanda rumah tangga mereka, tapi mereka tetap bertahan. Dan waktu ditanya, kenapa kok si istri ini masih bertahan menjadi istri dari suaminya? Si istri ini pertama bingung ya, saya jawabnya apa ya gitu ya. Bukan karena uangnya, bukan karena ketenarannya, bukan karena perhatiannya atau apa. Tapi dia menjawab, karena saya percaya kepada suami saya. Sehingga membuat rumah tangga mereka itu masih tetap bertahan. Sekalipun diterpa gosip, sekalipun menghadapi berbagai macam persoalan, air mata dan sebagainya, dia tetap bertahan sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian pula dalam perjalanan kehidupan kita dengan Tuhan. Ketika kita punya kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, maka kita akan tetap percaya dan kita nggak akan gampang menyerah dengan hidup yang sudah Tuhan karuniakan. Amin. Ya, seperti Abraham, sekalipun nggak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap dan dia percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Roma 4 ayat 18 sampai 19. Di sini kita melihat bahwa Abraham tidak menjadi bimbang dengan janji firman Allah yang sudah ia terima. Karena Abraham percaya dari siapa janji itu ia terima. Ia percaya sepenuhnya kepada Allah bahwa Allah bukanlah Allah pendusta. Allah bukanlah Allah yang berjanji dan tidak menepati. Oleh sebab itu sekalipun ia melihat keadaan yang ia hadapi sangat tidak memungkinkan untuk penggenapan janji itu terjadi, Abraham tidak kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Demikian pula dalam kehidupan kita. Jangan sekalipun kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan sekalipun kita meragukan janji-janji Allah dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita harus percaya sepenuhnya. Seperti Abraham percaya pada firman Tuhan. Demikian pula kita harus percaya pada firman-Nya. Karena firman-Nya ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan firman-Nya ini juga yang akan menjadi satu hal yang nyata bagi orang-orang yang percaya. Ya, Amsal 16 ayat 20 mengatakan siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan sepelekan firman. Pegang teguh firman Tuhan. Percaya penuh kepada firman Tuhan. Maka kita akan melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan kita juga harus percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Amin. Allah yang berkuasa. Allah yang ajaib. Sebagaimana dalam Efesus 1 ayat 19 dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ada pujian lama ya, pujian lama Pantekosta. Ya, ayat ini merupakan salah satu lirik pujian lama dari Pantekosta ini. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya. Kalau kita percaya pada kuasanya, maka kita akan mengalami kehebatan kuasanya itu dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Seperti bangsa Israel yang mulai meragukan kuasa Tuhan. Yang mulai bersungut-sungut akan rencana Tuhan dan mereka mau nyerah. Mereka milih untuk balik aja ke Mesir. Maka mereka tidak mengalami penggenapan janji Allah itu. Mereka tidak menikmati tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi kepada generasi yang percaya penuh kepada Tuhan. Yang percaya akan firman-Nya, yang percaya akan kuasanya. Mereka alami penggenapan janji Tuhan. Mereka tidak menyerah dalam perjalanan hidup mereka. Sampai mereka melihat janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Jangan menyerah. Ketika kita mungkin menghadapi padang gurun. Ketika kita mulai menghadapi kemustahilan dalam hidup kita. Jangan menyerah.
bangkitkan kepercayaan kita kepada firman dan kuasanya, maka kita akan menerima penggenapan janji Allah. Kita akan melihat kehebatan kuasa Allah itu dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, apa yang membuat kita tidak menyerah? Yaitu kasih karunia Allah. 2 Korintus 4 ayat yang ke-15 firman Tuhan mengatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia-Nya yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, hal ketiga yang membuat kita tidak menyerah adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu sangat cukup dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dan 10. Ketika Paulus merasa bahwa penyakit ini sangat menyakitkan baginya, ketika Paulus menghadapi satu situasi yang sangat tidak enak, Paulus memohon pertolongannya daripada Tuhan supaya Tuhan ambil duri dalam dagingnya ini. Tetapi apa jawab Tuhan kepada Paulus? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita ada dalam kelemahan kita, seringkali hal yang sama juga kita rasa kita pengen nyerah, kita pengen give up. Ya, kita ngerasa bahwa udah gak bisa deh, gak sanggup lagi. Tetapi apa yang Paulus saksikan ini menjadi satu peringatan dalam setiap kehidupan kita. Justru dalam kelemahan kita, dalam penderitaan, dalam siksaan yang kita alami karena Kristus, di situ kita akan melihat kuasa Kristus, kasih karunia-Nya itu cukup buat setiap kehidupan kita. Dan dalam kelemahan kita, maka kita akan melihat kuasanya menjadi sempurna dalam setiap kehidupan kita. Sebab kasih karunia Allah dalam setiap kehidupan kita itu akan mengerjakan kesempurnaan kuasanya. Ya, sebab dalam kelemahan kuasanya Tuhan itu jadi sempurna. Kita gak akan pernah ngalamin sembuh ketika kita gak pernah sakit. Kita gak akan pernah ngalamin bahagia ketika kita gak tahu apa itu sedih. Oleh sebab itu ketika Tuhan izinkan ada lembah-lembah kekelaman yang kita alami, percayalah bahwa di situ Tuhan juga akan mengangkat kita dari lembah itu. Sampai kita boleh melihat kuasanya jadi sempurna dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita itu akan mengerjakan kebaikannya. Sekalipun kita harus mengalami situasi yang gak baik, kita harus melewati hal-hal yang gak baik, tapi jika kita percaya kepada kasih karunia Allah, maka kasih karunia-Nya itu akan mengerjakan kebaikannya dalam setiap kehidupan kita. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat yang ke-7. Oleh sebab itu, pandang pada kasih karunia Tuhan. Ketika hari-hari ini Bapak Ibu mulai merasa ingin menyerah, pandang pada kasih karunia Tuhan. Sadari ada kasih karunia Tuhan yang begitu cukup dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kasih karunia-Nya ini akan membuat kita tetap bertahan. Dan kita akan melihat bahwa kasih karunia-Nya ini akan menyempurnakan kuasanya. Kasih karunia-Nya ini akan mengerjakan kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Oleh sebab itu jangan menyerah, Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Dalam segala sesuatu, in good, in bad, dalam berkat, dalam kesusahan, percayalah di situ Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu jangan menyerah. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi, keadaan yang kita hadapi baik nggak baik, percayalah kita akan melihat kasih karunia-Nya itu mengerjakan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Amin.
Jika saya seringkali katakan jika belum happy, maka itu belum ending. Saya yakin rancangan Tuhan jika kita belum melihat yang indah, maka itu belum ending dari rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab rancangan Tuhan bukan kecelakaan, rancangan Tuhan bukan sakit penyakit, rancangan Tuhan bukan situasi-situasi yang sulit. Tetapi ia merancangkan segala sesuatu, ia turut bekerja dalam segala sesuatu sampai akhir yang indah, sampai akhir yang baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan menyerah, tetapi kita harus berserah. Amin. Berserah sepenuhnya kepada Allah. Kita harus berserah kepada kekuatan Tuhan. Kita harus berserah kepada kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita berserah kepada kasih karunia-Nya Tuhan. Maka di situ kita akan melihat segala kebaikan Tuhan, segala kesempurnaan kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi kita yang mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biar firman Tuhan saat sore hari ini kembali mengingatkan kita bersama. Untuk kita tidak menjadi orang-orang yang menyerah, tetapi kita mau berserah pada kekuatan-Nya. Kita mau berserah dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita mau berserah akan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan, apapun yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Tetapi berserahlah sepenuh kepada kekuatan Allah. Berserahlah kepada kasih karunia-Nya. Dan izinkan Tuhan mengerjakan rancangan-Nya yang indah dalam setiap kehidupan kita. Dalam segala perkara, kami percaya di situ Tuhan, ada rencana-Mu yang indah bagi kami. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan. Sebab itu ku lakukan. Amin. Semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya sepenuhnya pada Engkau Tuhan, dalam segala perkara. Tuhan punya rencana lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun Tuhan, kami percaya tidak ada kejahatan di dalamnya Tuhan. Oleh sebab itu kami lakukan semuanya bersama-Mu. Semua denganmu Tuhan, ku tak akan menyerah. Amin. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah
kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga. Dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan, kami limpahkan syukur dan berterima kasih buat pimpinan dan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah pada minggu sore hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu yang sudah diberitakan Tuhan, yang boleh kembali mengkuatkan setiap iman dan pengharapan kami sebagai umat-Mu yang percaya akan Engkau Tuhan. Suara hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, namun kami yakin ada Roh Kudus yang boleh mengajar setiap kami umat-Mu semakin mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, agar kami senantiasa boleh berserah diri sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dan kerjakan oleh Roh-Mu Tuhan, bertumbuh dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menghasilkan buah-buah yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, berkati semua imam-imam Tuhan, bahkan seluruh tim-tim media gereja yang ada Tuhan. Pakai setiap kehidupan mereka Tuhan untuk senantiasa tetap semangat dan tetap bergairah Tuhan, bertumbuh berkarya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat ini Tuhan, sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya tangan Tuhan berlaku dengan baik, terus menyertai dan membuat berhasil Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, tambah-tambahkan juga hikmat kepintaran Tuhan, dengan semangat belajar yang tinggi bagi anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna Tuhan, menjamin studi anak-Mu juga boleh berhasil Tuhan, agar mereka boleh memiliki masa depan yang cerah Tuhan, sebagaimana Engkau janji dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sekiranya ada di antara jemaat-Mu Tuhan pada minggu sore hari ini Tuhan, yang sedang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit Tuhan, dengan sekali kami berseru kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa bilur menyembuhkan Tuhan anak-anak-Mu yang sedang terbaring dalam keadaan yang sakit Tuhan. Pulihkan kesehatan fisik anak-anak-Mu secara prima Tuhan, agar kembali mereka boleh dapat beribadah di dalam rumah Tuhan dengan menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan setiap iman dan percaya kami Tuhan. Bahkan yang susah datanglah Roh Kudus, hiburkan setiap hati kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga sekali berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden beserta dengan Wakil Presiden Tuhan, dan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Kau tambah-tambahkan roh hikmat hati yang bijaksana Tuhan, dalam mereka menjalankan roda pemerintahan untuk kemajuan dan pembangunan bagi bangsa negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati pemerintahan kami yang ada di Malang Tuhan, mulai dari Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota dengan seluruh jajaran yang ada Tuhan. Kau juga tambah-tambahkan kecakapan Tuhan, kemampuan Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Malang ini Tuhan, agar kami umat-Mu dapat bebas beribadah dengan penuh sukacita Tuhan, dan terus memberitakan akan Injil keselamatan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah akan nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan aparat TNI Polri yang ada Tuhan, berkati juga tim medis yang ada Tuhan, baik para dokter, perawat Tuhan, bahkan para relawan yang ada Tuhan, khususnya mereka yang menangani dalam COVID-19 ini Tuhan. Kau anugerahi mereka semua dalam keadaan tubuh yang sehat, sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin Tuhan. Lalu nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami hamba-Mu, kami mengucap syukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari saat pagi hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin.
Bapa